Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama atau MEV Official Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan sebuah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan manusia masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan cerita kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagaimana diketahui, iblis membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggan sujud kepada manusia, sehingga iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan atau hari kiamat, agar iblis bisa menyesatkan anak cucu Adam atau manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, iblis juga berjanji akan menyesatkan manusia sampai ke dalam masuk neraka. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ia berkata, atau iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan atau kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Al-Hijrah ayat 39 sampai 40. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat ini menerangkan iblis telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkannya dari nikmatnya dan menjadikan ia sesat dan hina. Iblis memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadikan baik menurut pandangannya. Dengan demikian, iblis akan menarik hati mereka atau anak cucu Adam, sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan soleh yang tidak dapat dipalingkan dari kebenaran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Menurut sebagian mufassir, setelah dikutuk, iblis tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malahan bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kecuali hamba-hamba yang soleh dan ikhlas serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran As-Sad ayat 82 sampai 83. Sumpah ini benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan iblis dengan segala kemampuan yang ada padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur."
Quran Al-Arab ayat 16 sampai dengan 17. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan iblis dapat memenuhi target sumpahnya dengan menyesatkan sebagian besar manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Quran Az-Sabah ayat 20. Sahabat yang beriman dimanapun berada, orang-orang yang mengikuti setan dan iblis menjadikannya sebagai pemimpin mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia atau setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaiannya keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Al-Arab ayat 27. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita singkat tentang janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia agar masuk neraka atau membuat sesuatu hal-hal yang dilanggar, yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Perlu kita ketahui bersama, kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.